Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jo Farozal Hamana Sitompul dengan NIM akhir 149. Dan nama saya Zaki Royhan dengan NIM 143. Nah, jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang peraturan perusahaan dari matkul hukum ketenaga kerjaan. Oke. Jadi pertama yang mau kita bahas di sini tentang peraturan perusahaan dulu. Apa sih peraturan perusahaan itu? Nah, jadi kalau yang kita ambil itu kayak peraturan perusahaan itu aturan yang disusun untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib, aman, dan produktif. Nah, peraturan ini juga ngatur hubungan antara perusahaan dan karyawan, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, itu juga ada berdasarkan hukumnya, berdasarkan undang-undang itu ya. Di situ juga peraturan perusahaan itu juga ada dasar hukumnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap perusahaan dengan minimal 10 karyawan wajib memiliki peraturan perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. Terus ada mengapa peraturan perusahaan itu penting ya? Kayak mungkin ada yang berpikir kayak kenapa perusahaan harus memiliki peraturan? Kayak tidak bisa setiap orang bekerja dengan cara masing-masing. Faktanya tanpa peraturan yang jelas bisa timbul ketidakpastian, konflik antar karyawan, dan penurunan produktivitas. Jadi dengan adanya peraturan, setiap orang tahu hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, jika ada masalah, peraturan ini bisa menjadi panduan penyelesaiannya. Jadi aturan ini bukan sekedar batasan, tapi lebih kepada pedoman agar kita bisa bekerja nyaman dan profesional. Nah, sama juga di sebuah perusahaan atau di kerjaan juga pasti ada hak-hak karyawan kan. Nah, sebagai karyawan itu memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, yang termasuk itu yang pertama adalah hak atas gaji yang sesuai. Setiap karyawan berhak mendapatkan gaji sesuai kesepakatan dan standar upah minimum serta dibayarkan tepat waktu. Nah, yang kedua itu hak atas tunjangan dan fasilitas. Beberapa perusahaan menyediakan tunjangan seperti kesehatan, transportasi, makan, serta bonus tahunan. Nah, itu harus dipastikan itu untuk mengetahui kayak hak kita sebagai karyawan lah. Nah, terus juga ada hak atas jam kerja yang wajar. Jam kerja normal umumnya kan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu lah. Nah, itu kalau jika melebihi dari 40 jam per minggu itu karyawan berhak atas upah lembur. Nah, yang keempat itu ada hak atas cuti dan libur. Karyawan memiliki hak cuti tahunan minimal 12 hari serta cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti penting lainnya. Terus ada juga kewajiban karyawan. Selain memiliki hak, karyawan juga memiliki tanggung jawab. Terus apa saja tanggung jawabnya? Kayak ada beberapa nih. Yang pertama, mematuhi aturan perusahaan. Setiap karyawan harus mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, termasuk soal jam kerja, absensi, dan kode etik. Yang kedua, bekerja dengan profesional. Karyawan diharapkan bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Terus yang ketiga ada menjaga kerahasiaan informasi, data perusahaan, strategi bisnis, dan informasi pelanggan tidak dibocorkan kepada pihak luar tanpa izin. Nah, juga kalau di perusahaan ada konsekuensi pelanggaran peraturan. Nah, setiap aturan memiliki konsekuensi jika dilanggar. Nah, terus ada beberapa yang contoh pelanggaran peraturan lah. Yang pertama, teguran lisan atau tertulis diberikan untuk pelanggaran ringan seperti keterlambatan atau kesalahan kecil dalam pekerjaan. Yang kedua itu ada surat peringatan yang SP1, SP2 sampai SP3. Nah, itu dipakai jika kesalahan dilakukan berulang kali atau lebih serius lah. Karyawan bisa menerima SP1 sampai SP3. Kalau sudah sampai SP3 itu bisa sampai
dipecat sampai berujung pada pemecatan. Nah, yang ketiga itu ada pemotongan gaji atau sanksi administratif. Yang ketiga itu ada pemotongan gaji atau sanksi administratif. Nah, itu jika pelanggaran berdampak pada perusahaan bisa dikenakan sanksi berupa pemotongan gaji atau tindakan administratif lain. Oke, topik selanjutnya yang kita pengen bahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang paling sering disebut K3. Nah, selain memahami hak dan kewajiban karyawan, kita juga harus mengetahui betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa? Karena tempat kerja yang aman bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai karyawan. Terus coba bayangin jika sebuah perusahaan tidak memiliki aturan K3 yang jelas, apa yang terjadi? Bisa saja terjadi kecelakaan akibat kelalaian, seperti tersengat listrik karena kabel yang dibiarkan terbuka, jatuh dari ketinggian karena tidak menggunakan alat pelindung diri, atau bahkan masalah kesehatan akibat lingkungan kerja yang tidak sehat. Oleh karena itu, penerapan K3 sangat penting. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan K3 lebih dalam, kita harus tahu dulu tuh apa sih K3 itu. Nah, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Itu sistem yang diterapkan di tempat kerja untuk mencegah kecelakaan, menjaga kesehatan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta nyaman. Nah, terus menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, setiap perusahaan wajib menerapkan standar K3 agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan lah. Nah, bukan hanya untuk pekerjaan di lapangan atau pabrik, aturan K3 juga berlaku untuk karyawan yang bekerja di kantor, terutama dalam menjaga postur tubuh, penggunaan perangkat elektronik yang aman, hingga kesehatan mental di tempat kerja. Jadi, mengapa K3 itu penting? Sebagian dari kita mungkin berpikir, saya hanya bekerja di kantor, duduk di depan komputer seharian, apa pentingnya K3? Padahal K3 bukan hanya tentang kecelakaan kerja, tetapi juga tentang kesehatan dan kenyamanan kita saat bekerja. Terus berikut beberapa alasan mengapa K3 sangat penting. Yang pertama, mengurangi resiko kecelakaan kerja. Dengan aturan keselamatan yang jelas, resiko cedera atau kecelakaan dapat diminimalkan. Misalnya di industri konstruksi, pekerja wajib menggunakan helm dan sabuk pengaman agar tidak jatuh dari ketinggian. Menjaga kesehatan karyawan. Bekerja di depan komputer. Yang kedua. Ya, lupa coba. Yang kedua, menjaga kesehatan karyawan. Bekerja di depan komputer seharian bisa menyebabkan gangguan pada mata dan postur tubuh. Karena itu, kita penting untuk menggunakan kursi ergonomis dan mengambil jeda istirahat sejenak. Bagi pekerja di pabrik atau laboratorium, penggunaan masker dan sarung tangan bisa mencegah paparan zat berbahaya. Nah, yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa aman dan sehat akan lebih fokus dalam bekerja, sehingga kinerja mereka lebih optimal. Nah, ketika lingkungan kerja nyaman, semangat kerja pun pasti meningkat. Yang keempat, melindungi perusahaan dari kerugian. Jika terjadi kecelakaan di tempat kerja, perusahaan bisa mengalami kerugian besar akibat biaya pengobatan, klaim asuransi, atau bahkan sanksi hukum. Dengan menerapkan aturan K3 yang ketat, resiko-resiko yang kita sebutin tadi itu bakal bisa dicegah lah. Ada juga tentang komponen utama K3 di tempat kerja. Agar lingkungan kerja tetap aman dan nyaman, setiap perusahaan harus memiliki sistem K3 yang mencakup beberapa aspek penting berikut. Yang pertama, identifikasi dan pencegahan bahaya. Setiap tempat kerja memiliki resiko tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi potensi bahaya sebelum terjadi kecelakaan. Contoh, di pabrik, bahaya dari mesin berputar, bahan kimia beracun, atau suara bising yang berlebihan. Di kantor, kabel listrik yang berantakan bisa menyebabkan tersandung atau kebakaran akibat korsleting. Akibat konslet maksudnya. Nah, habis itu yang kedua, ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. APD sangat penting untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan. Nah, terus ada juga nih beberapa contoh yang kerjanya itu menggunakan APD lah.
Yang pertama itu ada helm keselamatan untuk pekerja konstruksi dan industri berat. Nah, yang kedua itu ada sarung tangan sama masker untuk pekerja laboratorium atau pabrik kimia. Yang ketiga ada kacamata pelindung untuk pekerjaan yang melibatkan bahan kimia atau percikan api. Yang keempat ada sepatu safety untuk mencegah cedera akibat benda tajam atau berat. Nah, penggunaan APD bukan hanya aturan tetapi juga pelindungan bagi kita sendiri agar tetap selamat di tempat kerja. Konsekuensi jika nah yang terakhir ada konsekuensi jika K3 itu nggak dipenuhi. Nah, jadi yang terakhir jadi yang terakhir ada ulang. Jadi yang terakhir ada konsekuensi jika K3 tidak dipatuhi. Apa saja yang terjadi jika mengabaikan aturan K3? Yang pertama, kecelakaan kerja. Kelalaian dalam mengikuti aturan keselamatan bisa menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Contohnya, tidak menggunakan helm keselamatan saat bekerja di konstruksi bisa beresiko fatal jika terjadi kecelakaan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Bekerja dalam posisi yang salah menyebabkan nyeri punggung atau gangguan mata. Paparan zat kimia tanpa pelindung bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, kamu baca aja yang ketiga biar aku semuanya. Terus yang ketiga ada sanksi administratif. Perusahaan yang tidak mematuhi standar K3 bisa dikenakan sanksi dari pemerintah seperti denda atau pencabutan izin usaha. Sementara itu, karyawan yang melanggar aturan K3 bisa mendapatkan teguran, surat peringatan, atau bahkan pemecatan jika pelanggarannya serius. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan apa pembahasan kita hari ini. Yang bisa kita ambil pertama, tetap memenuhi hak-hak karyawan dan kita harus menghormati apa itu peraturan perusahaan. Dan yang terakhir kita bahas tadi adalah K3. Nah, K3 bukan hanya sekedar aturan tapi juga investasi jangka panjang lah untuk keselamatan dan kesehatan kita di tempat kerja. Nah, jadi marilah kita patuhi peraturan K3 dan selalu utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas kerja kita lah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap sehat dan selalu utamakan keselamatan kerja. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak gitu. Sudah selesai, Jo. Keren.